sebut namamu, bila dekat aku genggam tanganmu. Engkaulah tangisku, engkaulah tawaku, belahan jiwaku. Barokah bagi siapa? Bagi yang memperhatikan bulan Ramadan. Hujan ini barokah bagi orang yang mau menanam padi, bagi orang yang mau memanfaatkan hujan. Tapi kalau orang tidak mau memanfaatkan hujan, ya barokahnya jadi sedikit. Bahkan bisa-bisa hujan itu mendatangkan banjir, rumahnya ambruk. Begitu juga bulan yang suci ini. Kalau kita perhatikan akan datang macam-macam kebaikan. Tapi kalau kita sepelekan, kita rendahkan, bisa-bisa bulan yang suci justru jadi malapetaka buat kita. Maka bulan Ramadan ini bulan ibadah. Kita tingkatkan ibadah kita. Dengan puasa, dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan sholat tarawih. Minimal sholat tarawih itu 20 rakaat. Itu kesimpulannya para ulama-ulamanya sahabat, ulama yang paling alim di dunia ini. Jangan mau kalau ada orang minta korting. Kalau di toko minta korting, Pak. Kalau tarawih tidak ada korting, minimal 20. Insyaallah. Ini ada dalilnya, ini dalilnya. Saya tidak tahu dalil. Yang penting sahabat tuh alim-alimnya manusia ini tarawihnya 20. Sampai sekarang pun di Masjid Madinah 20, enggak ada yang berani ngerubah. Walaupun pemerintahannya sudah jungkir balik gar-garuan, tapi enggak berani ngerubah 20 itu. 20 sampai sekarang. Di Mekah juga 20 sampai sekarang, sudah 100. Sudah 1400 tahun nggak ada yang berani ngerubah. Kalau ada orang-orang yang berani ngerubah itu orang-orang yang tidak berpikir panjang. Sahabat lebih tahu mengenai kesimpulan hadis-hadis, kesimpulan Al-Quran. Maka nanti malam tarawih semua 20 insyaallah. Para ulama-ulama yang sudah diakui kealimannya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semua tokoh-tokoh ulama 20. Hanya orang Jawa saja kadang-kadang itu minta korting. Rumah sama yang pasar apa? Korting. Kalau bisa sekarang ini kita ini tarawihnya malah ditambah 100 rakaat, 200 rakaat sampai pagi. Ini Ramadan, bulan barokah, bulan panen. Insyaallah mulai kan? Ini bukan khilafiyah semua kan? Dakwah enggak boleh bicara khilafah. Ini bukan khilafiyah. Seluruh sahabat 20 itu bukan khilafiyah. Orang yang mengatakan ini khilafiyah enggak baca sejarah. Dulu zaman sahabat seluruh orang Islam 20. Ini bukan khilafiyah, boleh aja ngomong begini nih. Yang bilang khilafiyah itu orang tidak tahu sejarah kehidupan umat Islam. Khilafiyah itu ngitungnya bukan sekarang, zaman dulu. Kalau sekarang ini khilafiyahnya banyak, ada yang sholat, ada yang enggak sholat, ada yang subuh jam 5, ada yang jam 8. Nah kalau khilafiyah ngikuti orang sekarang, rusak jagatnya. Ini khilafiyah itu melihat orang zaman dulu, zaman para sahabat dulu, ketika orang itu masih bersih. Nanti disuruh bangun malam, khilafiyah Pak, ini khilafiyah, jangan bicara. Sebagian sholat-sholat, sebagian tidur-tidur. Nah, kita khilafiyah, jangan kita bicarakan dalam dakwah. Loh, rusak ini nanti ya kajian.
Jadi saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara itu yang tidak boleh khilafiyat. Ada yang perkara itu boleh khilafiyat. Kalau orang-orang zaman dulu tidak khilafiyat, jangan sekarang kita jadi khilafiyat. Ini sudah mufakat di Indonesia, kalau berjalan di jalan ambil kiri. Wah, ini masalah khilafiyat. Wah, ini kalau di tempat lain, negara lain itu kanan kok. Iya, kamu coba aja, nanti kan tuabrakan. Ini di Indonesia urusan jalan di kiri itu bukan khilafiyat. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan mubarak, bulan yang diberkati. Tapi berkah itu adalah datang kalau kita ini betul-betul berpegang pada agama. Di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi diceritakan banyak benda-benda yang barokah. Ada bangunan yang barokah, namanya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Ka'bah ini bangunan barokah. Bangunannya sederhana, kecil. Tidak ada hiasan-hiasannya, tidak ada lengkung-lengkungnya, tapi barokah. Orang seluruh dunia tanpa diundang gerudukan berbondong-bondong ke sana tiap tahun. Dari Indonesia saja 200.000 haji. Dan itu harus antri. Kalau daftar sekarang, maka nanti boleh berangkat 10 tahun yang akan datang. Di Indonesia itu belum umroh, yang umroh kira-kira 1 juta tiap tahun. Nggak ada orang biayai, ya. Nggak ada orang malah ditarik-tarik uang sama siapa-siapa. Tapi berangkat aja itu. Tahu-tahu sawah dijual, rumah dijual untuk pergi ke Mekah. Ini bagian dari barokahnya Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu tidak ada sumber-sumber ekonomi yang cukup. Air nggak ada, sedikit. Sawah nggak ada, ladang nggak ada. Tapi berjuta-juta orang ke sana, minum semua, makan semua, mandi semua, cukup. Ini namanya barokah. Di negeri kita ini, Masya Allah, hutan punya, lautan punya, tambang punya, sawah punya, apa-apa punya. Tapi malah hutang kemana-mana. Wanita-wanita kita pergi ke Hong Kong untuk memandikan babi di sana. Padahal Hong Kong itu negeri kecil yang nggak punya apa-apa. Ini Indonesia negeri besar. Ini termasuk kurang barokah ini mulai kan. Namanya kurang barokah. Jadi orang itu yang dipikirkan barokahnya, bukan banyaknya benda yang dia lihat itu. Lah barokah itu sumbernya kalau kita ini berpegang dengan sungguh-sungguh agama Allah. Maka nanti perkara-perkara yang sederhana tahu-tahu mendatangkan kebaikan-kebaikan gak ada habis-habisnya. Bangunan barokah. Maka nanti masjid kita kalau sudah barokah jadi kayak Ka'bah.